Bukan perang yang membuat negeri ini bertahan, kata Stein suatu malam, saat angin utara memukul jendela. Tapi keadilan. Sigurd hanya diam. Ia tahu saudaranya benar. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang ia lihat di timur? Yerusalem bukan sekadar tempat. Itu adalah getaran yang mengubah jiwanya. Ia telah membakar kapal demi Tuhan, haruskah ia sekarang kembali pada urusan pajak dan para jaral yang serakah? Meski tak pernah pecah secara terbuka, hubungan mereka semakin renggang. Dan ketika Stein wafat pada tahun 1123, Sigurd kehilangan penyeimbangnya. Ia pun mulai terombang-ambing antara tugas duniawi dan bayang-bayang yang perlahan menutupinya. BAB 6 pelayaran terakhir. Penyakit datang tak seperti tombak atau pedang, ia menetes pelan ke dalam tubuh. Sigurd mulai kehilangan semangat. Ia menolak berburu, malas menghadiri dewan, dan lebih senang duduk menyendiri di biara-biara kecil, membaca kitab suci dalam bahasa Latin dengan bantuan pastor pribadinya. Ada malam-malam saat ia bermimpi kembali ke sungai Yordan. Dalam tidurnya, ia melihat salib bersinar di langit, namun darah menetes dari ujungnya. Ia terbangun berkeringat, menggumamkan doa-doa sambil memegang relik kecil di dadanya. Namun di istana, para penasihat mulai resah. Raja semakin tak hadir. Para bangsawan mulai saling sikut demi pengaruh. Ada kabar bahwa anak Sigurd, Magnus, masih terlalu muda dan terlalu lembek untuk memimpin. Bahkan beberapa mulai berbisik tentang perang saudara. Sigurd tahu waktunya tak lama. Maka ia berlayar untuk terakhir kalinya ke Nidaros. Di sana, ia meminta dikuburkan di dekat relik yang dulu ia bawa dari tanah suci. Ia duduk lama di depan altar dan di sanalah, menurut catatan biarawan, ia berkata, biar salib yang kujunjung menjadi saksiku. Aku telah berlayar lebih jauh dari banyak raja, tapi tak ada pelayaran lebih jauh daripada mencari kedamaian dalam hati sendiri. BAB 7 Warisan dan Perpecahan. Raja Sigurd wafat pada musim dingin tahun 1130. Seluruh Norwegia berkabung. Di sepanjang fjord, lonceng gereja berdentang. Dalam kabut yang menggantung di atas laut, orang-orang percaya arwahnya berlayar menuju surga, seperti Odin yang menunggang langit. Namun tak lama setelah itu, Norwegia terpecah. Magnus, anaknya yang dijuluki Yang Buta, diangkat sebagai raja, tapi ditentang oleh para penguasa wilayah lain. Perang saudara meletus, dan untuk beberapa dekade, negeri terjerumus dalam pertumpahan darah.